Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadati wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alim ulama, sedik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki bernama Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari. Ada laki-laki bernama Abdul Muttalib. Abdu hamba, Muttalib nama orang. Abdul Muttalib hamba si Muttalib. Ada laki-laki nama Abdul Ka'bah. Abdu hamba, Ka'bah, Ka'bah. Abdul Ka'bah hamba Ka'bah. Ini tiga-tiga ini nama orang jahiliyah. Abdul Muttalib hamba budak sahaya Muttalib. Abdul Ka'bah hamba Ka'bah. Abdul Syams hamba matahari. Maka ketika Islam datang, dirubahlah nama-nama ini menjadi Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Maka si Abdul Syams hamba matahari tadi, kampungnya nun jauh di sana dari Yaman. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Itulah perjalanan orang kafir Quraisy. Lila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif, perjalanan syita musim dingin ke Yaman, was-shaif musim panas ke negeri Syam. Lupa pula ayat. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah, bukan kepada bait. Rabb hadzal bait, Rabb pemilik, pencipta, pemberi rezeki, pelindung. Rabb hadzal bait. Falya'budu rabb hadzal bait. Siapa dia? Allazi at'amahum min ju', yang memberikan makan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman ketika takut. Zahir batin, usus zahir, maka mesti diisi dengan zahir. Usus yang lapar mesti diisi dengan zahir, dikasih dia makan. Nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati. Tapi rasa takut tak bisa diisi dengan makanan. Rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri, itu tak bisa diisi dengan makanan. Diisi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kau ada rasa lapar, makanlah. Tapi kalau kau rasa takut, jangan makan. Karena kalau kau takut, makan, takutmu tak hilang. Falyabudu rabb hadzal bait, beribadah kepada Allah. Lalu kemudian siapa dia? Allazi at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, zahir, tampak makanan, dia yang ngasih. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas, kau takut, kau sedih, kau galau, kau gundah gulana, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling besar matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika menengok matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Hadza akbar, ini yang paling besar. Bintang kecil, matahari paling besar, inilah Tuhanku yang menghidupkan aku, yang memberi aku makan. Maka diberi nama Abdus Syams, hamba matahari. Datanglah dia ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah tahun ke-7 Hijrah. Akhir sesudah Nabi mau meninggal. Lalu kemudian masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi, dirubah Nabi namanya menjadi
Abdurrahman. Nama ayahnya Sohar, nama kampungnya Daus di Yaman. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sohar Ad-Dausi Al-Yamani. Tahun 7 masuk Islam, tahun 8, tahun 9, tahun 10, tahun 11, lebih kurang 3 tahun saja bersahabat. Sama-sama makan sama Nabi, sama-sama perang sama Nabi, sama-sama sholat sama Nabi, sama-sama tahajud sama-sama Nabi, sama-sama berjalan sama Nabi. Dan akhirnya perpisahan itu tiba, maka dia pun berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam 3 tahun hidupnya pernah dia bersama dengan Nabi. Kita jauh jarak kita dengan Nabi 1438 tahun yang lalu. Tak bisa kita dengan Nabi. Paling-paling ziarah ke depan makam Nabi. Tapi Nabi berjanji, al-ibadatu fil haraj. Siapa yang istiqamah beribadah pada saat banyak fitnah, banyak perang, banyak pembunuhan, kahijratin ilayya, dia sama seperti hijrah kepadaku, sama seperti mereka yang datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah ketika aku masih hidup, sama dengan Abu Hurairah yang datang kepadaku hijrah. Mudah-mudahan kita semua sama di hadapan Allah bersama para sahabat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu ketika dia masuk Islam, dekat dia dengan Nabi, suka pula membawa kucing. Dipanggil Nabi dia, ya Abahir. Hir artinya kucing. Ya Abahir. Maka dipanggil orang dia Hir kucing. Kalau anak kucing kecil Hurairah, maka dipanggil orang Pak Kucing. Oh, kalau gitu ngejek Pak Ustaz. Enggak. Kalau ada orang berkumis dipanggil Pak Kumis. Ada orang berjanggut Pak Janggut. Ada orang gemuk Pak Gapuk. Ada orang kurus Pak Kurui. Nah, itu Pak di situ bukan berarti ayah. Jangan dipahami Abu Hurairah ayah kucing. Bukan. Maksudnya siapa yang selalu bawa kucing dipanggil dengan Pak Kucing. Kalau kulitnya hitam Pak Hitam. Jadi bapak di situ bukan berarti ayah, menunjukkan bahwa itu panggilan-panggilan. Ini penghinaan nih Pak Ustaz. Masa dia dipanggil bapak ayah kucing? Bukan. Orang yang selalu bawa kucing dipanggil Pak Kucing. Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Lalu kemudian suatu ketika Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Man bassata rida'ahu, siapa yang mau membentangkan sorban yang di pundak ni, rida namanya. Saya tak pakai rida, biasa saya pakai. Siapa yang mau membentangkan sorban yang ada di tengkuk ini, diletakkannya di atas pasir, hatta ulqi maqalati hadha, sampai aku menyampaikan hadis ini, maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar dari aku untuk selamanya. Siapa yang mau membentangkan sorbannya ke atas pasir, duduk aku di atasnya, kata Nabi. Setelah itu dia tidak akan lupa. Berlomba-lomba sahabat, dan yang lebih dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dibentangkannya sorbannya, duduk Nabi di atas. Setelah Nabi menyampaikan hadis, Nabi pun bangkit, digulungnya balik. Maka sejak itu, kata Abu Hurairah mengaku, aku tak pernah lupa apa yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa di antara para sahabat Nabi, dia yang paling banyak hafalan hadis, 5.374 hadis. 5.374 hadis. Ini dipermasalahkan oleh sebagian orang otak-otak bekudis dari kalangan sepilis. Mana mungkin orang bisa 3 tahun bersahabat dengan Nabi, hafal 5.374 hadis. Sedangkan Abu Hurairah berkawan sama Nabi di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun, tak sampai 200 hadisnya. 23 tahun berkawan sama Nabi, tak sampai 200 hadisnya. Tiba-tiba ini cuma 3 tahun, bisa 5.374. Kok bisa begitu? Saya kasih ilustrasi. Saya punya tetangga, ya, dia berkawan sama saya sejak kami main patuk lele, sejak kami main ngejar layang-layang, sampailah sekarang berkawan. Paling hafal dia 2 hadis, karena berkawan saja.
Tapi ada mahasiswa anak Malaysia, pengajian saya subuh di An-Nur, datang dia. Kajian nanti duha, datang dia. Kajian zuhur, datang dia. Kajian asar, datang dia. Kajian maghrib, datang dia. Kajian isya, datang dia. Qiyamul lail, tahajud malam, datang dia. Satu hari dihafalnya 10 hadis. Maka satu tahun dia sudah hafal 3.600 hadis. Kalau mahasiswa satu hari bisa dihafal 10 hadis, satu tahun 3.600 hadis, apakah tak mungkin Abu Hurairah bisa menghafal 5.374 hadis selama 3 tahun? Oh iya ya, makanya dipakai. Kalau punya otak dipakai. Ini otak dimasukkan ke helm, pakailah. Jadi andai tak percaya mukjizat pun, kalau ada kau sekuler, liberal, materialisme, tak percaya kepada mukjizat, tetap masuk akal. Tetap juga dia berkata, aku tak percaya. Mana mungkin orang bisa hafal 5.374 hadis. Terbukalah berita bahwa Mossad, agen Israel, akan menyerang Mesir. Diberitakan oleh koran Mesir. Heran Mossad, kok bisa Mesir tahu cerita kita akan menyerang? Padahal detektor logam tidak mungkin bisa masuk ke kem-kem tentara Israel. Sekecil apapun logam, buka ikat pinggang, sudah buka. Buka lagi, jarum pentol sudah, gunting sudah, tetap juga berbunyi. Rupanya ada baut di lutut. Saking tajamnya detektor tadi. Kok bisa ini bocor berita? Rupanya agen Mesir lebih hebat daripada agen Mossad. Gimana bisa berita itu bocor? Dimasukkannya anak umur 7 tahun jual telur rebus sama kacang. Masuk anak, rupanya tentara Israel ini suka juga makan telur rebus sama kacang. Beritanya saya baca di harian Ahram Mesir waktu masih kuliah. Cerita nostalgia dulu bagaimana bocornya berita agen Mossad akan menyerang Mesir. Waktu itu Israel sudah menguasai provinsi Ismailiyah. Tiba-tiba mereka tahu, loh kok bisa tahu? Rupanya anak umur 7 tahun tadi super jenius. Masuk dia jual telur rebus sama kacang, mereka silakan. Masuk dia ke kem-kem, masuk dia ke ruang-ruang masuk. Semua yang dia dengar dari awal sampai akhir bisa diceritakannya balik. Dan itu kalau yang tak percaya, coba buka tes IQ anak jenius yang di youtube.com. 537 CCQQWW 52381181133882217QQCCWW. Bisa diulangnya balik. Coba buka nanti. Kok kami tak pernah? Buka lah sekali-sekali. Tengok bagaimana. Jadi ternyata anak-anak jenius itu ada. Dan 2 hujjah cukuplah menjadi jawaban bagi orang-orang yang tak percaya tentang hafalan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan jangan lupa, hadis itu bukan cuman cakap Nabi. Hadis itu ada 3. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, perbuatan sahabat yang diperakui oleh Nabi. Jadi dari mulai Nabi keluar rumah, sahabat itu menunggu di bawah pokok kurma, mengintai kira-kira Nabi nanti keluar kaki kanan apa kaki kiri. Begitu Nabi masuk masjid, mereka menengok bagaimana solat Nabi, bagaimana Nabi ngangkat tangan, bagaimana telunjuk Nabi. Begitulah cintanya mereka. Kalau Nabi selesai makan, bagaimana tangannya, apakah dibersihkannya dengan mulutnya apa. Nah, itu ditengok Nabi, sahabat semua. Makanya jangan bayangkan, oh kalau gitu capek sekali Nabi ngomong aja. Enggak, karena hadis bukan qauli, bukan cakap. Ada hadis qauli, bicara. Ada hadis fi'li, perbuatan. Bagaimana dia melangkah, bagaimana dia senyum, bagaimana rambutnya, bagaimana kakinya, bagaimana sorbannya, bagaimana jenggotnya, bagaimana jubahnya. Itu semua hadis juga. Dan sahabat yang berbuat sesuatu disetujui oleh Nabi, itu pun juga hadis. Apa hadis itu? Ma'udhifa Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuliqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam.
Itulah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana sifatnya? Kana katsiral ibadah. Abu Hurairah itu ibadahnya katsir. Yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihah. Satu hari bertasbih, kita hitung berapa kali dia satu hari bertasbih. 12,200,000 kali tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Siapa yang ingin merasakan macam tasbih Abu Hurairah, besok buat 12,000 kali. Satu hari tasbih Abu Hurairah 12,000 kali tasbih. Ini hujah membantah orang-orang yang membid'ahkan orang tasbih, zikir, menetapkan angka. Kalau satu hari bertasbih berapa? 1,000, bid'ah. Kalau tasbih satu hari berapa? 5,000, bid'ah. Abu Hurairah bertasbih satu hari 12,000, 12,000. Wa yaqul, apa kata dia? Usabbihu biqadri dini. Aku bertasbih sesuai dengan kadar kekuatan agama. Wa kana haliman bin nas. Orangnya sabar, orangnya santun, orangnya lembut kepada manusia. Syadidul faqri, dan orangnya pula hidup zuhud, tidak boros, tidak poya-poya, tidak hidup bermewah-mewahan. Hidupnya seadanya saja. Dari mulai sorbannya, jubahnya, bajunya, selop terompahnya biasa saja. Lalu kemudian orangnya amat sangat cinta kepada ilmu dan tinggalnya termasuk ahlus suffah. Ahlus suffah, Masjid Nabawi, kiblat, mimbar, rumah Nabi. Di belakang itu ada tempat. Disitulah para ahlus suffah. Sahabat-sahabat yang pindah dari Makkah tak ada rumah, sahabat yang susah, makan dikasih oleh para sahabat yang mampu. Inilah dia ahlus suffah. Dan termasuklah ahlus suffah itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meninggal di Baqi, dimakamkan di pemakaman Baqi tahun 58 Hijrah. Bapak Ibu yang ziarah ke pemakaman Baqi, walaupun tak nampak lagi nisannya di mana makamnya, tapi di sanalah dia masuk dalam ucapan salam kita. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu wa nakumul afiyah. Baca aja. Saya tak hafal Pak Ustaz, baca pendek aja. Assalamualaikum ya alal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Dah, itulah sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita kaji malam ini. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Hadis malam ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi al-Yamani. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang kularang, fajtanibuh, jauh. Apa saja yang kularang, jauh. Ustaz tanya, Ustaz Somad, ya, kenapa kita tak boleh makan babi? Tak usah makan babi. Tapi katanya enak Pak Ustaz. Mau kau makan, makanlah. Saya cari-cari. Pokoknya kata Allah, haram. Innamal khamru khamar, mal wal maisir judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauh. Dah. Kenapa kau tidak pakai celana sempit? Karena dilarang. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bersolek-solek jahiliyah. Nisaun, perempuan, kasiyatun, pakai pakaian, ariyatun, tapi telanjang. Belum pernah nampak aku lagi, kata Nabi. Tapi nanti kamu yang hidup panjang umurnya di akhir zaman akan melihat itu. Nisaun, kasiyatun, ariyatun. Maka kalau sudah dilarang Nabi SAW, mana haitukum, apa yang kularang, anhu fajtanibu, kamu jauhi. Jangan banyak-banyak tanya. Jangan macam Bani Israel. Bani Israel ni pandai berkilah. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari Sabat
Yahudi, ya, kalian mau beribadah hari apa? Kalian mau beribadah hari apa orang Yahudi? Karena Yahudi ini orangnya degil. Nanti kalau Allah yang menentukan, mereka tak patuh. Maka Allah kasih pilihan. Kau mau beribadah hari apa? Kata mereka, kami ibadah hari Sabat ajalah. Sabtu kata kita, Sabat kata dia. Kami ibadah hari Sabat ajalah. Oke, gitu kalau kalian mau ibadah hari Sabat, ibadahlah. Tapi diuji Allah. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari Sabat itu pula lah ikan banyak berkeliaran. Hari lain tak ada, Senin tak ada, Selasa tak ada, Rabu tak ada. Yauma la yasbituna la ta'tihim. Begitu juga kami ini Pak Ustaz, asal Senin malam Selasa banyak orang mau beli. Hari lain tak ada. Ini nasibnya macam Yahudi juga nih. Jadi kalau sudah dilarang, hari Sabtu kalian jangan nangkap ikan. Hari Sabtu itu ibadah. Berkilahlah otak Yahudi tadi. Gimana caranya? Digalinya lubang kolam di dekat pantai. Gali pagi hari Ahad itu, sebelum pergi beribadah kepada Tuhan, digalinya lubang dekat pantai. Habis itu dia pergi. Dan tuh datang air pasang. Pas datang air pasang, naik ikan pun masuk ke kolam. Datanglah Nabi Yahudi mengecam, mencela. Kenapa kalian menangkap ikan? Allah kan sudah janji hari Sabtu supaya beribadah. Kenapa kalian nangkap ikan? Apa kata mereka? Kami tak ada nangkap ikan. Ikan tu masuk sendiri ke dalam. Mana ada kan? Kami cuma gali tadi pagi. Pasti air pasang masuk dia ke dalam. Nanti pas sore, ini. Jadi kalau ada yang model begini, ini otak-otak Yahudi. Jadi pandai berkilah dan berkelit. Oleh sebab itu, maka banyaklah nabi-nabi itu diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Sampailah hari ini Bani Israel ni, Masya Allah, celaka 12, Donald Bebek setuju pula sama Islam. Inilah apa efeknya dengan diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yang pertama, maka Israel akan leluasa menghancurkan Masjidil Aqsa, karena itu sudah dianggap ibu kota dia. Yang kedua, umat Islam yang tak punya KTP, tak punya KK, maka RT RW tak bisa lagi membantu karena sudah dijadikan ibu kota mereka. Yang ketiga, itu tidak lagi dijadikan cagar budaya internasional, maka lembaga PBB tak bisa lagi melindungi karena sudah diresmikan sebagai ibu kota Israel. Dan itu pula lah wallahu alam skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap yang baik-baik saja. Ini sebenarnya sudah lama dulu. Presiden mereka pertama, Golda Meir, perempuan. Apa kata dia? Waktu pertama kali aku menyerang Palestina, satu malam kami tak bisa tidur karena kami cemas besok umat Islam, negeri-negeri Arab, seluruh dunia akan mengamuk ketika kami malam itu menyerang Palestina. Tapi begitu pagi kami sadar tak ada satupun serangan balasan, maka kami sadar sesungguhnya kami sedang menyerang bangsa yang sedang tidur, kata dia. InsyaAllah Pekanbaru tak ada yang tidur. Allahu Akbar. Tengoklah, jangankan Palestina, Ustaz Somadnya aja diganggu berteriak mereka. Biasa, ada yang mau mencabut keris lah, ada yang mencabut pedang. Tadi mana kerisnya? Luar biasa. Begitulah cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang yang menyuarakan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya asal dilarang sama Allah, dah. Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Iya. Kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya. Kalau memang dilarangnya, kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustaz pucat, senang dia. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Ente pernah sekolah tak? Oh, pernah lah Ustaz. Pernah tak ada pertanyaan multiple choice? Ya. Presiden Amerika. 1. Presiden Soekarno. 2.
Rafsanjani. 3, Kiichi Miyazawa. 4, Donald Bebe. Kenapa yang 3 itu tak betul? Kenapa yang 1 betul? Apakah guru itu bodoh? Tidak. Kenapa dibuatnya 1 betul, 3 tak betul? Untuk sebagai ujian. Begitu juga dengan ini. Diciptakannya anjing, diciptakannya babi, diciptakannya kambing. Kau pilih mana? Bukan dia tak tahu. Oh, begitu Ustaz. Iya. Oleh sebab itu maka afala ta'qilun. Kenapa kau tak berakal? Afala tatafakkarun. Mengapa kau tak berpikir? Dan mukjizat luar biasa. Kambing anaknya 2, 3. Sedangkan babi anaknya 13. Itu maka angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Karena maaf cakap puting susu babi cuma 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Itu maka disebutnya yang kesial. Jadi sial bin goblok orang Islam yang tak mau tinggal di hotel lantai 13. Yang tak mau masuk kamar nomor 13. Kenapa? Angka sial. Dia anggapnya dirinya babi. Itu khurafat itu. Itu takhayul. Takhayul ambil dari kata khayal. Takhayul, berkhayal-khayal, berhalusinasi. Setan punya kerja. Itu tidak betul. Babi anaknya 13. Kambing anaknya 2, 3. Tapi yang paling banyak dihabisi kambing. Lahir anak akikah. Yang dipotong kambing apa babi? Kambing. Ketika hari raya kurban, yang dipotong babi apa kambing? Kambing. Nikah anak, kambing juga kena potong. Kemarin saya ceramah di Malaysia, datang pengurus masjid Kampung Baru. Ustaz Somad, kami dah potong kambing. Takkan dipotongkan mereka babi? Akikah kambing, walimah kambing. Orang-orang kaya makan kambing. Kalau kita dulu di kampung ayam, itu pun motong ayam tu 2 gendang. Kalau tak kita sakit, ayam tu sakit. Tapi walaupun babi ini banyak, kambing sikit dan objeknya banyak, tapi kambing tetap tak pernah punah. Belum ada punah kambing. Pernah tak Bapak Ibu pergi ke kampung? Apa kalian kurban tahun ini? Tak ada kambing. Di sini kambing sudah punah macam dinosaurus. Ada. Kambing tetap ada. Nah, ini barokah. Makanya kalau siapa yang punya tanah, ada kandang kambing, ternaklah kambing. Cuman kabarnya kalau ada kambing tak tahan sapi katanya. Makanya dulu ada salah seorang bupati mau ternak kambing di satu daerah, nanti sapi tak tahan. Wallahu a'lam, kenapa pula sapi tak tahan sama kambing? Yang jelas bahwa kita disuruh lakukan saja. Kalau dilarang jauhi. Manahaitukum anhu. Kalau aku larang, jangan makan buruk, jangan makan kotor, jangan judi, jangan zina, tinggalkan. Ada pula seorang mau ngetes Dr. Mawardi, mentang-mentang anak pasca. Apa kata dia ke Ustaz Dr. Mawardi? Pak, kata dia, ya, Islam itu agama yang tidak rasional. Kenapa kau katakan begitu? Masa untuk berhubungan kelamin mesti menikah? Harus menikah, harus nanggung biaya, nanti hamil, melahirkan. Kenapa? Makan kambing kan nggak mesti beli kambing, beli sate aja kan cukup. Kata dia. Disangkanya Ustaz Mawardi ini bonga. Dia tak tahu ini doktor 13 tahun di Madinah. Dijawab Ustaz Mawardi pakai hadis. Apa? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu ibumu? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu anak perempuanmu? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu adikmu? Bagaimana kalau jadi WTS itu istrimu? Merah mukanya. Ini gaya bicara ini diambil dari mana? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada juga orang musyrik jahiliyah mau ngetes Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, ya, aku mau masuk Islam, ya, izinkan aku berzina. Sahabat sudah siap pancung.
Pancung nih Rasulullah. Kalau tak pancung atas, pancung bawah menjadilah. Tak betul ini katanya. Lalu kemudian kata Rasulullah, tenang, calling down, tenang kalian. Lalu Nabi ingin mengajak orang yang pakai otak, diajak dia pakai otak. Tapi kalau orang pakai otot, baru dikajar dia pakai otot. Diajak dia pakai otak. Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Terdiam dia. Ternyata orang ketika ke orang lain, baru dia anggap objek. Padahal dia punya perempuan yang dekat-dekat dengan dirinya. Ibunya, adiknya, kakaknya, istrinya, bahkan dia punya anak perempuan. Maka saya sampaikan di lokal, di kelas, kalian jangan ganggu-ganggu itu mahasiswi-mahasiswi itu. Mereka itu adik kalian, mereka itu kakak kalian. Bagaimana kalau kakak kalian diganggu? Bagaimana kalau adik kalian diganggu? Saya tak ada kakak saya perempuan, Pak. Nah, ini Yahudi ini. Banyak orang Yahudi sekarang dah bukan baru. Mana haitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang kularang, jauhi. Jangan kau coba-coba. Jangan kau ingin mengetes-ngetes. Pokoknya sudah kularang. Ustaz Somad, ini kan bukan untuk mabuk, ini untuk menghangatkan badan aja. Kan badan. Saya insya-Allah kalau cuma seteguk dua teguk tak mabuk, Ustaz. Dari mana kau tahu kalau seteguk dua teguk tak mabuk? Maka Nabi sudah memberikan takaran. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ini banyak orang mau ambil celah. Sedikit aja. Ini haram nih kata Ustaz Somad. Alah, Ustaz itu kan tak tahu, belum pernah dia nyoba. Ini untuk ngangat-ngangatkan badan musim dingin aja. Ini kan hujan nih sekarang. Gak apa-apa. Begitu diminum satu teguk, mabuk 3 hari. Baru dia tahu. Nah, jadi ikutilah. Banyak orang sekarang merasa pintar, lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak Ustaz, masalah sholat saya ikut, masalah puasa saya ikut, masalah hari raya apalagi. Tapi kalau masalah berdua-dua dengan perempuan ini, ada larangan katanya la yaqluwanna rajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan perempuan yang tak mahram. Kami kan enggak ada buat apa-apa. Ustaz aja yang suuzon. Kami udah seperti teman kok. Dari kecil kami udah main-main sama-sama. TTM, teman tapi mesra. Oleh sebab itu maka kalau sudah dilarang, ikut sajalah. Jangan berdua-duaan. Kalau ada yang berdua-duaan, maka yang ketiganya itu adalah setan. Disuruhnya maknya masuk. Mak masuk ke dalam. Ini aku dan pacarku, mak kalau bertiga setan nih. Padahal maksudnya jangan kau berdua-duaan. Kalau kau berduaan akan datang setan menggoda. Berzinalah kalian, berzinalah kalian, berzinalah kalian, berzinalah kalian. Pokoknya saya sudah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok tahu, jangan sok hebat, jangan sok mantap, jangan sok paten. Mana haitukum anhu, apa yang kularang, fajtanibu. Diambil dari kata ijtanibu, jauhi, 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 jauhi. Apapun dia jauhi. Baik masalah dosa zahir maupun dosa batin, bukan batil. Batin. Dosa zahir mana? Khamar, dosa zahir. Sabu-sabu, dosa zahir. Mix-mix, dosa zahir. Karsbek, dosa zahir. Putau, dosa zahir. Kopi, dosa zahir. Apa loh kopi dosa zahir? Campur sama spiritus. Nah, itu dosa zahir. WTS dosa zahir, PSK dosa zahir, perempuan tak menutup aurat dosa zahir. Itu yang nampak. Ada lagi dosa batin. Apa dia? Hasad, riya, sum'ah, dendam kesumat, busuk hati, santet, tuju, sihir, black magic. Oh, ada white magic Pak Ustaz. Pokoknya asal magic black semuanya. Tak ada magic syariah. Oleh sebab itu maka kalau sudah kularang kamu semua, kalian jauhi baik yang zahir maupun yang batin. Zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan, sirran wa alaniyatan, ya ghafurur rahim. Ampunkan aku ya Allah.
Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, jauhilah. Berapa lama kita disuruh menjauhi? Kejap saja, bukan lama. Allah nyuruh kita jauhi anjing, jauhi babi, jauhi khamar, jauhi zina, jauhi macam-macam itu sampai kapan? Sampai malaikat maut datang. Itu aja. Bukan lama. Saya tak sabar Pak Ustaz. Mintalah cepat dia datang. Asal udah datang malaikat maut, maka tersenyumlah engkau karena kau sudah selamat. Itulah mengapa ketika dibuka wajah penutup wajah jamaah Masjid Raya Senapelan senyum. Kenapa orang jamaah Masjid Senapelan itu kalau dibuka wajahnya tersenyum? Karena dia sudah selamat dari yang dilarang-larang Allah SWT. Banyak yang takut mengaminkan. Nanti aminkan mati pula. Apa pula takut mati? Hidup dan mati adalah pasangan dua mata uang. Kalau cuma ada hidup tak mati, mana laku duit? Pasangan hidup mati, pasangan ganteng jelek, pasangan cantik lapuk. Maka siap cantik, siap keriput, siap ganteng, siap tua, siap muda perkasa, siap lumpuh. Maka siap hidup juga siap mati. Jangan takut mati. Tapi jangan pula gara-gara kita udah jangan takut mati, balik dari sini tak ada nengok lampu merah lagi. Prit. Kenapa kau tak tengok lampu merah? Kata Ustaz Somad, kalau tak mati Pak Polisi. Sasek Ustaz Wang. Mana itukum anhu, apa yang kularang, fajtanibu, jauhilah. Suuzon jauhi, suuzon jauhi. Kalau kita ragu betul, tanya dia, tanya baik-baik, dekat-dekat. Ustaz, ya, aku takut suuzon. Ada yang mau kutanya nih Pak Ustaz ya. Apa namanya? Ustaz, kenapa gondrong? Oh gitulah, jangan tulis di WA. Jangan tulis. Saya mau pergi umroh, nanti habis tahallul baru gundul habis. Masa bayar 15 rial rambut pendek, rugilah. Kalau panjang kan terasa dia kerja. Itu makanya tanya dulu. Yang suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah sangka-sangka. Ini dosa batin. Kalau dosa zahir banyak orang selamat. Dosa zahir insyaallah banyak orang selamat. Saya kalau sudah duduk sama anak-anak muda, jamaah-jamaah, asal lewatlah perempuan agak membuka aurat, tunduk mereka semua. Takut dia dosa zahir, tunduk. Saya pula menengok. Takut mereka. Insyaallah kalau dosa-dosa zahir banyak kita selamat. Tapi dosa batin, berbisik-bisik. Maka kadang laki-laki ini ketika duduk di tepi jalan atau dekat pasar, astagfirullah. Kenapa bang? Rusak hatiku tadi. Apa yang abang ingat? Mantan. Lepas. Mana haitukum anhu, apa yang kularang kamu, fajtanibu, jauhilah. Kita lanjutkan. Wa ma amartukum, malam ni hadis yang ke-9. Bagi yang membawa kitab, hadis yang ke-9. Nanti selesai 40, kita satukan semua dalam satu folder 40 MP3. Terserah, download gratis di internet. Wa ma amartukum bihi, apa yang kuperintahkan, fa'alu, laksanakan. Mana yang lebih duluan, larangan atau perintah? Larangan. Kenapa larangan lebih dulu daripada perintah? Saking beratnya menjauhi larangan. Banyak yang sanggup solat tahajud, banyak yang sanggup solat ke masjid, banyak yang sanggup berzakat, tapi banyak juga yang korupsi. Siapapun ustadz yang ceramah, mau di Masjidil Haram maupun di Istiqlal, isinya cuma 2, suruh larang. Tegah, suruh. Tegah kata orang Melayu, tegah, larang, suruh. Itulah isi agama ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, yang kularang tinggalkan. Wa ma amartukum bihi faf'alu min, yang kuperintahkan buat. Jangan kalian balik.
Yang kularang kalian buat, yang kusuruh kalian tak buat. Oleh sebab itu maka orang tua menasihati anak begitu juga. Kamu mesti sholat, kamu mesti puasa sunat, kamu mesti banyak zikir, mesti hemat, jangan uang pakai macam-macam. Itu HP yang kau belikan kau gunakan untuk yang bagus-bagus. Jangan sampai kau zina, jangan narkoba, jangan pergaulan bebas. Suruh larang. Petua-petua, petata, petitin, ini mama, pantun-pantun lembaga adat Melayu, isinya dua itu saja, suruh larang. Tapi ternyata menjauhi larangan jauh lebih berat daripada melaksanakan perintah. Makanya ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Suruh sholat, sholat ya. Disuruh puasa, rajin puasa sunat, tapi maksiat jalan terus. Maka ditekankan dalam hadis ini, apa yang kularang jauhi, apa yang kusuruh faf'alu minhu, laksanakan. Mastata'tum, ma istata'tum, semampu kamu. Ini hadis bermasalah. Ada orang belajar hadis, dibacanya terjemah, apa yang aku perintahkan kepada kamu, laksanakanlah semampu kamu. Patutlah dia sholat maghrib aja. Kok kenapa tak pernah subuh ke masjid? Ini dalilnya Pak Ustaz. Apa yang kuperintahkan, laksanakanlah semampu kamu. Kebetulan aku baru mampu maghrib aja. Makna mastata'tum di sini artinya sesuai kemampuan kamu yang sudah ditetapkan Allah dalam hukum taklifi syar'i. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunnat. Di atas sunnat, di bawah wajib. Sunnat muakkad, kurban. Sunnat muakkad, akikah, sunnat muakkad. Ini sunnat muakkad. Oleh sebab itu maka dalam beragama ini mesti jangan dipahami tekstual, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa yang kuperintahkan, maka laksanakanlah semampu kamu. Kok kenapa belum pakai jilbab? Saya mampunya baru pakai rok aja Pak Ustaz. Ini dalilnya. Ngaji. Masalah ustadznya ganti-ganti. Imam Tabrani gurunya 3.500 orang. Jangan. Balik Bapak Ibu, adik-adik dari sini, ambil pensil, ambil kertas, tolong hitung guru dari TK sampai sekarang berapa orang. Guru-guru kita di Pekanbaru ini berapa? Ustadz Mardi Muhammad Saleh, Ustadz Dr. Mustafa Omar, Ustadz Dr. Saidul Amin, Ustadz Dr. Helmi Basri, Ustadz Dr. Itu yang dokter-dokternya aja dulu kita itu. Habis itu baru yang lagi cemas. Ada tak sampai 50 orang? Saya rasa tak sampai. Saya Ustadz Somad, semua Ustadz MD itu pernah saya dengar ceramahnya 1000. Ditambah Ustadz Ikmi 600, 1600. Tambah lagi Ustadz Ittihadul Muballighin, tambah Ustadz Ikadi, tambah Ustadz Muhammadiyah, tambah banyak ustadz-ustadz kita. Maka tidak kekurangan ustadz di Pekanbaru. Siapa saja penceramahnya, apapun judul kajiannya, datang, duduk, dengar, diam. Isi ceramahnya itu cuma 2, suruh, larang. Yang suruh buat, yang larang tinggalkan. Ini pesan Nabi SAW. Mastata'tum, semampu kamu. Semampu kamu menurut beban hukum syar'i. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tak bisa pakai air, jangan bersedih hati tayamum. Aku sedihlah hatiku tayamum nih Pak Ustadz. Salatmu sah, tapi rasanya kok tak sah. Ibadah itu bukan pakai rasa. Yang pakai rasa itu teh manis. Ibadah itu pakai hukum. Asal menurut hukum sudah sah, sah. Jangan pakai rasa-rasa. Pakailah hukum. Karena dalamnya ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Perintahnya kuat, wajib.
Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Mastata'tum, semampu kamu. Allah tak pernah bebani kamu lebih daripada kemampuan kamu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu dulu banyak dibinasakan Allah Ta'ala. Kenapa? Kasratu masailihim, karena banyak-banyak tanya. Ya, sikit-sikit tanya, tapi beramal tidak. Gara-gara banyak tanya, Musa, tolonglah kau tanya Tuhan, kira-kira yang dia mau itu potong lembu warna apa? Cari dulu lembu warna kuning. Kuningnya kuning tua apa kuning muda? Kuning yang sedap dipandang mata. Sapinya sudah pernah dipakai membajak sawah apa belum? Yang belum pernah dipakai membajak sawah. Umur sapinya umur berapa? Akhirnya perintah tadi semakin berat. Padahal semestinya innallaha ya'murukum an talbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu sembelihlah seekor sapi, cukup. Tapi karena pertanyaan, maka muncullah sapinya harus berwarna kuning, baqaratun safra tasurrun nazirin, kuning dan enak ditengok mata. La bikr awanum baina dzalik, la faridu wala bikr, tidak tua tidak muda, awanum baina dzalik, pertengahan. Dan belum pernah dipakai untuk membajak. Oh, berat itu mencari sapi yang kuning langsat. Mana mau dicari? Orang aja sawo busuk. Itu belum pernah dipakai membajak. Tapi musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah bagi suatu kaum ternyata ada manfaat di kaum yang lain. Bagi Bani Israel musibah, harus mencari sapi yang enak dipandang mata, belum dipakai membajak, tak tua tak muda, tapi ada yang mendapat untung dari situ. Siapa? Seorang anak lajang yang berbakti, dilepaskannya lah sapi ke dalam hutan, dan sampai masanya sapi macam yang dicari Yahudi itulah sapi punya dia, berkat baktinya kepada bundanya, ibunya, emaknya. Maka kemudian dibayarlah sapi itu seberat emas. Masya Allah. Tapi jangan dibesarkan sapi macam itu, takkan dicari orang lagi sekarang. Jangan berpikir, jangan mimpi di siang bolong. Intinya adalah apa disuruh Allah buat, apa yang dilarang Allah tinggalkan. Ustaz Somad, ya, mengusap kepala itu yang mana Pak Ustaz? Kalau menurut mazhab Syafi'i sikit aja cukup. Kalau menurut mazhab Hanafi, masuk tapak tangan ke dalam. Kalau menurut mazhab Maliki, kau sapu dari muka ke belakang, maju lagi muka nyambung ke telinga. Oh, tapi katanya Ustaz 3 helai cukup. Sebahagian, bukan semua, sebahagian mazhab Syafi'i ada yang berpendapat 3 helai aja cukup, kata dia. Itu mana mungkin 3 helai? Basah tangan sikit aja, cukup. Atau ubun-ubun aja, cukup sikit. Katanya 3 helai Pak Ustaz. Kalau kau mau 3 helai juga, besar 3. Yang 3 helai itu Pak Ustaz dari pangkal ke ujung atau boleh dari tengah? Kan ini mencari-cari masalah. Mana pula saya mau tanya Bapak Ibu, yang 40 tahun, yang 50 tahun, yang 20 tahun, siapalah yang pernah berwuduk 3 helai? Satu. Itu kan mencari-cari pasal. Pokoknya amalkan aja. Mau pakai Hanafi silakan, pakai Syafi'i silakan, pakai Maliki. Ustaz Somad, bismillah itu gimana? Mazhab Syafi'i jahar. Imam kita tadi jahar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hambali sir. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Sirnya gimana Ustaz? Agak terdengar sedikit tak ke mikrofon? Janganlah terlalu detail. Pokoknya mengkaji, sudah dikaji, dah amalkan. Kita ini mengaji untuk sebagai amal.
Tadi ada mahasiswa nanya saya, Ustadz, apa bedanya ilmu dengan thaqafah? Kalau berubah menjadi amal, itu namanya ilmu. Kalau tidak jadi amal, sekedar pengetahuan saja, itu namanya thaqafah. Pengetahuan, information. Makanya Syekh Ali Jum'ah tidak setuju kalau ilmu diterjemahkan dengan knowledge. Knowledge itu. Knowledge. Itu kata dia bukan ilmu. Karena ilmu dalam Islam, semua yang berubah menjadi amal, itu ilmu. Maka kalau ada orang suka pengajian, tahu Hanafi, tahu Maliki, tahu Syafi'i, tahu Hambali, tahu Zahiri, tahu semua, solat menurut etimologi, solat menurut terminologi, solat menurut mazhab Syafi'i, solat menurut Imam Ibn Taimiyah, solat menurut Syekh Ibn Aziz bin Baz, solat menurut Syekh Ibn Utsaimin, solat, paham semua. Tapi maksudnya kau solat? Enggak. Nah, itu namanya thaqafah, sekedar pengetahuan saja. Jangan lupa, orang di barat sana mengkaji Islam, dibukalah fakultas namanya Islamic Studies. Islamic Studies, mengkaji Islam, bahkan mengkaji Middle East, Timur Tengah in Islamic Studies. Snoop Horgrons dari Belanda, itu termasuk alumni Islamic Studies dari Leiden University. Hebat mereka. Arend van Wensing, Arend Jan Wensing, itu orientalis. Bisa ditulisnya Kamus Indeks Mencari Hadis dalam 9 kitab hadis. Bapak Ibu kalau bingung mencari hadis dalam 9 kitab, cukup buka buku si orientalis. Oriental artinya timur, orientalis orang barat yang mengkaji timur. Makanya ada istilah si anu berwajah oriental, itu artinya berwajah timur. Orientalis, orang barat yang mengkaji Islam. Setelah dikajinya, dicarinya kelemahan-kelemahan, ada yang dapat hidayah masuk Islam, namanya Martin Links, masuk Islam. Ada yang masuk Islam, namanya Rene Geno, dirubah namanya menjadi Abdul Ahad. Ada yang masuk Islam, namanya Victor Marmadok. Ada yang masuk Islam lagi, namanya Chad Stephen, itu tidak orientalis tapi artis. Ada lagi yang masuk Islam, tapi ada pula yang memuji-muji Islam tapi tak masuk Islam. Annie Mary Schimmel, perempuan, ditulisnya di batu nisan, al-insan matu, manusia itu mati. Faiza al-insan matu, manusia itu sebenarnya mati, kata dia. Wa idza matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka hidup. Kita ini sebetulnya kata dia mati semuanya. Tapi ketika nanti kita mati meninggalkan dunia, barulah kita hidup. Barulah kita sadar bahwa kita ini sudah di mana dan membawa apa. Ternyata rumah yang besar tinggal, kendaraan yang megah mewah tinggal, anak istri, barulah sadar, oh rupanya aku selama ini hanya bermimpi saja dan sekarang. Nah, jadi percaya dia tentang akhirat. Tapi pas ditanya, apakah kau bersyahadat? Tak pernah ditampakkannya syahadatnya depan orang banyak. Mungkin dia takut kecaman, takut dipersekusi, takut macam-macam. Tapi yang jelas kita bersyahadat di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, maka kalau cerita masalah perintah dan larangan, asal diperintahkan laksanakan. Yang dilarangnya, tapi kebetulan anak bapak ibu fakultas kedokteran, oh semua perintah-perintah dalam Islam bisa dijelaskannya, mantap. Kenapa mesti cuci tangan? Karena ada keringat-keringat menyebabkan bakteri, influenza, tifoid, demam. Kenapa mesti potong kuku? Karena ada telur-telur cacing di dalam kuku. Kenapa mesti kumur-kumur gosok gigi? Karena membersihkan. Berikut ini, mari kita dengarkan kultum dari Bapak Profesor, Dokter, SPOG, entah apa-apa titelnya. Saking kan banyaknya, semua orang menganga mendengarkan ceramah. Apa yang kau paham? Hebat betul bahasanya, sampai aku pun tak ngerti tak apa katanya.
Kan bangga kita. Besoknya pula berikut ini kultum dari Bapak Profesor Dr. SH MH Doctor of Philosophy dari Leiden University tentang masalah hukum konvensional. Silakan. Yang penting basic anak-anak kita sudah khatam arba'in 3 kali. Arba'in kelas 1, arba'in kelas 2, arba'in kelas 3. 33 kali arba'in dia hafal hadis, hafal pula Quran. Anak ibu hafal Quran. Oh, hafal. Dia kemarin kan itu sekolah Islam terpadu. Dia kemarin kan sekolah Islam. Berapa juz hafalnya? Juz 30. Itu program di sana. Maka bangga kita. Nah, jadi kalau Ustaz Somad yang bercerita tentang hikmah-hikmah perintah, mengapa kita memasukkan air ke hidung istinsyaq. Saya sedang duduk di lobi hotel. Duduk di sebelah saya ada bapak-bapak sedang cerita berdua. Dari ngomongnya kelihatannya orang umum. Ternyata kata dia, ketika kita sedang beristinsyaq, mengambil air masuk ke hidung, itu kita tarik ke atas, maka itu membantu menaikkan oksigen masuk ke otak. Sedangkan jantung ini menyemburkan oksigen ke otak, ternyata kurang karena darah yang disemburkannya beku gara-gara banyak gula. Orang kena diabetes, maka gula membekukan darah. Lemak, kolesterol, maka dibantu dengan istinsyaq. Sebelum wudhu ambil air, masukkan, bulu-bulu hidung bersih, tidak kena penyakit debu, lalu kemudian naik airnya, membantu yang flu-flu, yang bersin-bersin, yang influenza sehat, keluar dahak-dahaknya, lalu kemudian terbantu naik oksigen ke otak. Kata dia, mereka sedang ngobrol, saya diam aja, pura-pura aja saya tak dengar. Lalu saya nguping juga. Apa maknanya? Oh, ternyata mereka paham. Nah, kenapa Ustaz tak pernah menyampaikan kajian? Berikut ini kajian kita adalah mukjizat-mukjizat ilmiah seputar wudu. Kenapa Ustaz tak pernah sampaikan? Bukan bidang saya. Kalau saya menyampaikan mukjizat wudu menurut ilmu kedokteran, selesai saya ceramah, datang dokter. Kata Pak Dokter, kami pun tak pernah paham tentang itu Pak Ustaz. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib, aneh-aneh. Maka saya fokus pada bidang saya saja. Tapi anak-anak Bapak Ibu yang dalam bidang medis, dalam bidang hukum, dalam bidang saintek, silakan. Geologi, ilmu bumi, antropologi, sejarah, budaya, maka dia mau menyampaikan apa hikmah di balik perintah Allah. Ini amat sangat baik untuk menambah pengetahuan. Oh, kalau gitu kami tak boleh banyak-banyak tanya Pak Ustaz. Boleh. Nanya tidak tahu, cari tahu. Boleh. Tapi sudah tahu untuk ngetes-ngetes, untuk nanya-nanya, kita tes dulu Ustaz Somad. Ustaz, gimana tentang alam malakut, alam nasut, alam lahud, alam jabarut? Tak bisa dia jawab. Nampaknya belum putih makrifat. Kulit-kulit kitab aja baru nampak. Jadi kita tanya. Oleh sebab itu maka kalau ada orang bertanya mau cari paham, namanya istifham. Istifham, question word, tanda tanya. Istifham diambil dari kata faham. Alif sin ta cari, istifham cari paham. Tak paham cari paham, tak tahu cari tahu, tak mau tahu dikasih tahu. Tapi ada orang mau mengetes-ngetes, mau menguji-nguji. Ustaz Somad, ya, ini pertanyaan sudah pernah saya tanyakan kepada alumni Amerika dan mereka tak bisa menjawab. Ini yang saya tanya ke Ustaz. Mukaddimahnya aja udah nggak enak. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, di mana letak la, di mana letak ilaha, di mana letak Allah, kemana dipukulkan? Oh, mau ngetes dia. Saya jawab, begitu saya jawab terdiam dia. Entah dia paham tak tidak, Allahu a'lam. Ditutup hadis ini dengan waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka ikhtilaf terhadap nabi-nabi mereka. Mereka itu orangnya degil, tengkar, membantah nabi-nabi, sedangkan kita semuanya percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Musa.
la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tak pernah beda-bedakan. Percaya kami kepada Musa. Ketika peresmian sebuah gereja, sebuah masjid di Eropa, yang awalnya gereja dibeli orang Islam, dirubah jadi masjid. Maka diundanglah penceramahnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dan acara-acara di Eropa itu yang hadir tidak hanya Muslim, Yahudi, Nasrani, Konghucu, datang semua. Tiba-tiba datanglah orang bertanya kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ahli tafsir, Syekhul Mufassirin Al-Azhar Kairo, meninggal tahun 1998. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kata si non muslim, ya, kenapa laki-laki muslim boleh menikahi Yahudi Nasrani dalam sebagian mazhab? Mazhab Syafi'i tak boleh, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali boleh. Kenapa menikahi ahli kitab, maksudnya ahli kitab? Kenapa laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab, sedangkan kami yang ahli kitab tak boleh menikahi perempuan muslimah? Saya ulang balik pertanyaannya. Kenapa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab, kenapa kami yang non-muslim, Yahudi Nasrani, tak boleh menikahi perempuan kalian? Dijawab sama Syekh Mutawalli Sya'rawi, kami percaya Nabi kalian, kami percaya Musa, kami percaya Isa, maka kami boleh menikahi gadis kalian. Kalau kalian mau percaya Nabi kami, ambillah anak gadis kami. Maksud ucapan Syekh Sya'rawi, kalian silakan nikahi anak gadis kami dengan syarat percaya sama Nabi kami, asyhadu an la ilaha illallah. Atau diam dia. Syekh Sya'rawi mau dia lawan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tahu banyak tentang Syekh Sya'rawi, tanya Dr. Mustafa Umar. Kenapa? Karena disertasi Dr. S3 beliau tentang tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saya penggemar berat Syekh Sya'rawi. Tengok video ceramahnya di YouTube. Syekh Sya'rawi umurnya 80, tapi kalau memberi ceramah bangkit semangat kita. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi cerdas, tanya jawabnya bernas. Bacalah Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi kita tak pernah mempermasalahkan nabi-nabi dan rasul. Kita percaya kepada Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Kita percaya kepada Musa, kita percaya kepada Isa, kita percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi percaya kepada Musa, tapi tak percaya kepada Isa. Nasrani percaya kepada Isa, tapi tak percaya kepada Muhammad. Sedangkan kita percaya kepada Musa, percaya kepada Isa, dan percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah-kisah Israiliyat yang ditempelkan kepada nabi-nabi, maka datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan mereka, membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tak layak. Maka kita berkata Allahu subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Ta'ala, maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka berikan. Begitu juga mereka mengatakan Nabi Daud pernah naik ke atas mengintip orang mandi, lalu nampaknya istri panglimanya, dipanggilnya panglimanya supaya berperang, supaya mati nanti diambilnya istri panglima. Maka itu kisah-kisah Israiliyat yang ditempelkan kepada Nabi Daud, ditempelkan kepada Nabi Sulaiman. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibersihkannya Daud. Maka ahabbus shaum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa siapa? Puasa Daud alaihissalam. Dan Daud orangnya zuhud. Alanna lahul hadid, besi lunak. Ini besi bisa dilunakkan Nabi Daud, dibuatnya menjadi baju besi, dijualnya baju besi itulah yang dipakainya untuk makan. Maka Nabi Daud bersih dari makan syubhat, puasa sunat, dan dia berkuasa. Daud alaihissalam, Nabi datang membersihkan kisah-kisah ini. Isa dituduh mereka anak zina. Yahudi benci betul dengan Nabi Isa. Mereka katakan Isa anak zina. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengatakan mal masih ibnu maryam illa rasul. Isa itu rasul. Yang mengangkat derajat Isa alaihi salam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tak boleh mengejek Nabi Isa. Yahudi mengejek Nabi Isa, bahkan mereka bersekongkol dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Maka datanglah Nabi Muhammad membersihkan tuduhan-tuduhan itu, wahyu dari Allah. 2 surat khusus untuk Isa alaihissalam. 1 atas nama ibu Nabi Isa, surah Maryam. 1 atas nama datuk Nabi Isa, surah Ali Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Imran, Hanna, Maryam, Isa. Inilah keluarga kecil. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Maka di awal-awal Al-Baqarah bercerita tentang Musa, di surat yang ketiga bercerita tentang bukan cuma Isa. Matius, Markus, Lukas, Yohanes bercerita tentang Isa. Tapi kita punya kitab, ini terkait dengan kajian kita, tidak ada ikhtilaf tentang para nabi. Nabi Muhammad SAW datang bercerita bukan tentang Isa saja, tapi tentang datuk dan nenek Nabi Isa. Datuknya Imran, neneknya Hanna, ibunya Maryam, dan sejarah Isa alaihissalam. Kita tak ada ikhtilaf tentang para nabi. Maka inilah hadis yang kita kaji malam ini, ditutup dengan rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis yang kita kaji malam ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim, muttafaqun alaih, tidak diragukan kesahihannya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Demikian, mudah-mudahan menjadi bekal buat kita. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan.